Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alarm Muhasabah. Pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet sekaligus penguasa tertinggi negeri tirai besi, Nikita Sergeyevich Khrushchev, merasa sudah menang perang terhadap rivalnya dalam Perang Dingin dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ia memiliki ide untuk mengundang Presiden Indonesia Soekarno ke Moskow. Apalagi saat itu Indonesia berhasil menyandra pilot intelijen negeri Paman Samuel, Alan Pope. Ia terbukti terlibat dalam pemberontakan mendukung gerakan Permesta di Sulawesi Utara pada tahun 1958. Soekarno tidak mau melepaskan pilot bayaran yang pesawatnya ditembak TNI di kawasan Maluku. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Kamrat Khrushchev. Setidaknya ia ingin menunjukkan kepada raja kapitalis dan liberalis itu bahwa Indonesia berdiri di belakang Raja Komunis Uni Soviet. Paduka Yang Mulia Bung Karno, kami mengundang Yang Mulia untuk datang ke Moskow menjadi tamu kehormatan negara dan bangsa kami, kata Khrushchev melalui sambungan telepon dalam bahasa Inggris pada Januari 1961. Dalam peristiwa yang terjadi pada beberapa tahun silam tersebut, Bung Karno memahami betul suasana batin Khrushchev. Ia pun tidak mau begitu saja memenuhi undangan ke Moskow. Ia tidak ingin negeri Pancasila terjebak dalam Perang Dingin. Bung Karno tidak ingin membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara manapun, maka Presiden Soekarno mengajukan syarat, saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi Paduka. Tidak boleh tidak. Khrushchev balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Al-Bukhari, saya sangat ingin menziarahinya. Komunis ini terheran-heran, siapa pula Imam Al-Bukhari? Katanya saat bertanya kepada ajudannya. Tak mau membuang waktu, Khrushchev segera memerintahkan pasukan khususnya untuk menemukan makam tersebut. Setelah dicari ke sana kemari, anak buah pemimpin negeri beruang merah itu mengaku tidak menemukan makam itu. Selang beberapa hari, ia kembali menghubungi Presiden Soekarno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak berhasil menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syaratnya? Di ujung telepon, Bung Karno tersenyum sinis. Paduka, kalau tidak ditemukan ya sudah. Saya lebih baik tidak usah datang ke negara Kamrat, jawab Presiden Soekarno. Jawaban Presiden Soekarno ini membuat telinga Khrushchev memerah. Khrushchev pun kembali memerintahkan orang-orang nomor satunya langsung menangani masalah ini. Cari sampai dapat. Setelah mengumpulkan informasi dari orang-orang tua Muslim di sekitar Samarkand, anak buah Khrushchev menemukan makam Imam Al-Bukhari 810 Masehi itu. Makamnya dalam kondisi rusak, tidak terawat. Imam Al-Bukhari memiliki pengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia. Ia dimakamkan di Samarkand tahun 870 Masehi. Raja komunis itu pun dengan riang kembali menelpon Presiden Soekarno dan mengabarkan bahwa makam yang dimaksud sudah ditemukan, tapi dalam kondisi yang rusak parah. Presiden Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaiki dan merawat makam tersebut. Jika tidak, lanjut Bung Karno, ia menawarkan agar makam tersebut dipindahkan ke Indonesia. Emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai penggantinya. Khrushchev pun memerintahkan agar makam itu dibersihkan dan dipercantik. Usai renovasi, ia kembali menghubungi Presiden Soekarno. Baik, saya akan datang ke negara Anda,
jawab Presiden Soekarno. Singkat cerita, setelah mengunjungi Moskow pada 12 Juni 1961, Bung Karno tiba di Samarkand. Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tashkent. Kini, setelah Uni Soviet bubar, wilayah itu menjadi bagian dari Uzbekistan. Tidak banyak yang tahu bahwa Bung Karno adalah penemu makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang tahu juga kalau Soekarno keluar negeri, ia selalu menyebut dirinya sebagai Muslim sejati kepada tuan rumahnya. Ia kemukakan di depan pemimpin tertinggi negara komunis bahwa Tuhan kekal abadi, sehingga seorang Muslim sejati tidak takut terhadap kematian. Sebab telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang disembah kaum muslimin, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.